Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat zuhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena untuk kesekian kalinya Allah masih memberi kemudahan dan kelapangan dalam kesehatan dan kekuatan untuk sholat duhur berjamaah. Dan sambil mengisi waktu senggang kita kaji Al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjanjikan hidup aman, selamat, sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siang ini kita melanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, bab 7, tentang yakin dan tawakal, yang difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Jadi yakin itu percaya banget, percayanya 100%. Kalau percayanya 50% namanya syak, ragu. Kalau percayanya 75% itu namanya dzon. Ada yang percayanya tuh 0%, tidak percaya. Itu namanya kadzib, atau dusta, atau takdzib, mendustakan. Ada yang percayanya 25%, namanya wahmun. Jadi keyakinan itu bertingkat-tingkat. Di antaranya keyakinan terhadap akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Jadi ada yang percaya 100% akhirat itu ada. Ada yang percaya 75%. Ada yang percaya 50%. Ada yang tidak percaya sama sekali. Itu disebut kufur. Di antaranya kufur takzib, kufur mengingkari tentang kebenaran adanya hari akhir. Kemudian yakin itu dimaknai sebagai al-i'tiqad, al-jazim, yang pasti. Jadi keyakinan yang pasti. Alladzi la syakka, yang tidak ragu, fihi, di dalamnya, al-mutabiq, karena sesuai, lil waqi, dengan kenyataan. Kemudian wal mabni, yakin dikatakan yakin apabila dibangun di atas landasan alal ilmi, wa dalil. Jadi landasan yang membangun keyakinan yang pasti, yang benar itu adalah pertama al ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai liang lahat. Kenapa? Karena semakin mantap ilmunya, semakin mantap keyakinannya. Yang kedua, wadalil, dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Karena ilmu juga terbatas. Maka dilengkapi, disempurnakan dengan dalil. Itu baru namanya yakin. Kemudian yakin juga dimaknai sebagai a'la darajatil iman. Jadi tingkatan iman yang paling tinggi itu disebut yakin. Kemudian wahwa yakun al-qalbu mutmainnan, sebagai keadaan hati yang tenang. Jadi kalau mau yakin maka tenangkan hati. Dan kalau mau tenang yakini, 100%, jangan ragu lagi. Kemudian tamaman, jadi hati tenang dengan sempurna, biwa'dillah, karena yakin dengan janji Allah, wa wa'idihi, dan ancamannya. Janji Allah dengan kenikmatan, ancaman Allah dengan azab atau kesengsaraan. Janji Allah dengan surga, ancaman Allah dengan neraka. Itu wajib yakin kalau pengen hati tenang. Jadi ada dua kebenaran yang wajib diyakini. Yang pertama, kebenaran yang berkaitan dengan janji Allah, yang baik-baik, yang menyenangkan.
ada keyakinan yang berkaitan dengan ancaman Allah, ya azab, fitnah, siksa, sampai puncaknya adalah neraka. Kemudian wabima akhbaru bihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih, ya, berdasarkan berita dari Allah yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Maka membaca Al-Qur'an juga wajib, tapi tidak hanya sebatas lagu saja, tidak hanya sebatas tahsin dan tajwid saja, tidak hanya sebatas tahfidz menghafal saja, tapi juga harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tafsir, memahaminya. Ya. Jadi semakin meningkat yang kita lakukan terhadap Al-Quran itu, maka semakin tinggi kedudukannya insya Allah. Ya. Udah membaca, kemudian mempelajari, memahami, ya, mengkaji, sampai kemudian bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kemudian dihafal, ya, disebarkan. Ya. Kemudian wa ala lisani rasulihi, dan atas lisan rasulnya, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dasarnya pertama firman Allah yang ada dalam Al-Quran, itu ya keyakinan yang benar. Yang kedua sabda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam al-hadis yang sahih, minimal hasan lah. Ya. Kemudian duna taraddud, ya, au syak, tanpa ada rasa ragu dan rasa bimbang. Jadi yakin itu nomor satu. Ya. Ya. Kemudian contohnya, ya, ayakuna mutayakkinan anallahu warrazaq. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu yang memberi rizki, dan memberi rizkinya itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Ya. Dari mulai kita dalam bentuk air mani sampai kemudian lahir sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian hidup, ya, dalam keadaan rukun dan damai dengan berbagai macam ujian, sampai kemudian, ya, menghadap Allah. Ya. Allah ngasih rizki terus, rizki berupa pendengaran, penglihatan, kemudian perasaan, pemikiran, pemahaman, daya hafal, daya ingat, dan sebagainya. Itu rizki dari Allah. Di samping rizki dalam bentuk materi, ya, makanan, minuman. Kemudian hatta lau dhaqat alaika al asbab, walaupun dia sedang dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, tetap, ya, punya keyakinan Allah tuh ngasih rezeki. Cuman kapan ngasihnya, ya. Kalau kita berdoa kepadanya, ya. Kalau kita kemudian berikhtiar, kemudian kita bersyukur, kemudian kita bersabar, ridho, ikhlas, dan sebagainya, baru Allah ngasih rezeki yang sempurna. Jadi harus ada sebab dulu, ya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita tuh kalau tanpa sebab ya nggak bakal dikasih. Ya. Seperti kalau kita maksiat, itu sebab Allah menahan rezeki. Tapi kalau kita silaturahim, itu sebab Allah akan meluaskan rezeki. Ada sebabnya tuh. Ya. Jadi walaupun dalam keadaan masih miskin, kita tetap yakin Allah bisa menjadikan kita kaya. Allah bisa menjadikan kita cukup, ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, saudara, dan sebagainya. Nah, adillatin minal Qur'an wa sunnah. Semuanya harus berdasarkan Al-Quran, baik yang diambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ada dua dalil yang menjadi dasar keyakinan kita, Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada Sunnah, itu namanya tahayul, namanya khurafat, ya, namanya ngayal, ya, kuntilanak, itu nggak ada dalam Al-Quran, ya. Apalagi itu gombel, apalagi itu sundal bolong, nggak ada, tuyul nggak ada dalam Al-Quran, al-hadis nggak. Jadi Allah tidak memfirmankan, Rasul tidak menyabdakan. Jadi tanpa Al-Quran dan As-Sunnah itu jangan diyakini, ya. Jadi jangankan diyakini, diimani saja nggak boleh. Kalau iman kan percaya. Nah, dari iman baru meningkat ke keyakinan. Kalau didukung dengan ilmu, didukung dengan dalil. Ya. Nah, kemudian ada, ya, dalil yang lain tentang keyakinan. Ya, wabasyiris sabirin. Muhammad, kamu sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kepada orang-orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah, kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami punya Allah, ya.
dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi ujian seberat apapun, musibah ya, sehebat apapun ya, tetap ya akan bahagia, akan gembira. Kenapa? Ya, karena punya Allah kita itu ya. Seperti tukang parkir berkaitan dengan mobil dan motor yang ada di tempat parkirnya ya. Dia tidak sombong ketika mobil dan motor itu banyak di tempat itu. Tapi ketika satu persatu mobil dan motor itu diambil oleh orang lain, sampai di tempat itu tidak ada motor dan mobil, tetap tidak sedih. Ya, karena bukan punya dirinya, punya Allah ya. Nah, demikian pula dalam menghadapi musibah. Orang yang punya keyakinan bahwa dirinya punya Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Artinya kalau sakit tidak selamanya sakit ya. Kalau miskin tidak selamanya miskin. Kalau sedih tidak selamanya sedih. Suatu saat ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, diakui sebagai hambanya, akan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi rasa sakit, rasa capek, rasa lelah dan sebagainya. Tidak akan diganggu oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu konsep yakin dalam Islam ya. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini jelaskan ya, mereka adalah orang yang berkata seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kami kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah, itu an yakin ya. Karena hasil dari keyakinan yang prima bihikmatillah, dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, wa thawabihi, dan pahalanya ya. Jadi yakin itu pertama membuahkan apa? Membuahkan yang namanya hikmah, kebaikan. Banyak kebaikan kalau kita yakin dalam hidup ini ya. Tadi tidak akan sedih ketika diuji dengan musibah yang tidak menyenangkan. Yang kedua, tidak hanya itu, dikasih pahala ya. Ulaika ya. Alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ya. Jadi kalau kita yakin ya, dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan kita yakin bahwa kita punya Allah dan akan kembali kepada Allah menghadapi kehidupan yang hakiki dan abadi, maka ya pasti akan bahagia. Karena Allah akan kasih salawat. Salawat itu pujian. Dipuji oleh Allah, diagungkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Baru kemudian rahmat, dikasihi dan disayangi oleh Allah azza wa jalla ya. Baru kemudian ulaika humul muhtadun, dikasih hidayah, petunjuk, bimbingan. Perjalanan hidup kita yang panjang dan lama dari dunia sampai akhirat insyaallah akan berakhir di pintu surga. Disambut oleh malaikat ridwan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera, rukun, damai ya. Kamu termasuk orang yang beruntung dan bahagia. Silakan masuk ke surga ya. Itu ending daripada orang yang yakin ya. Hidupnya insyaallah sabar. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullaha al-yakin wal mu'afah. Ini doa ya. Pendek ini ya. Jadi ketika kita sujud, ketika kita selesai sholat, selesai infak sedekah atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka ucapan as'alullaha al-yakin wal mu'afah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keyakinan dan kesehatan ya. Jadi keyakinan itu nomor satu. Nikmat Allah pertama itu yakin. Baru nikmat Allah yang kedua setelah yakin itu sehat ya. Sehat dalam Islam yang prima itu adalah namanya afiat. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairan minal mu'afa. Kenapa? Karena sesungguhnya seseorang tidak akan dikasih oleh Allah ya kebaikan setelah yakin. Yakin itu kebaikan. Setelah yakin ada yang lebih baik daripada kebaikan yang lainnya. Yang kedua apa? Minal mu'afa ya, hidup sehat. Sehat dalam ibadah, sehat dalam taat ya, sehat dalam ya menuntut ilmu dan sebagainya, sehat dalam bekerja ya. Ini hadisnya riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian kalau kita baca Al-Qur'an, ternyata ya keyakinan itu bertingkat-tingkat. Dari mulai keyakinan yang pertama, kedua sampai ketiga. Jadi ada 3 tingkat keyakinan ya yang harus kita miliki ya supaya happy endingnya, berakhir dalam kebahagiaan. Yang pertama adalah ilmu yakin dengan ilmu ya.
Terus jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu, ya. Gitu. Termasuk juga kajian duhur, ya. Yang sepekan berapa kali, kalau bisa jangan sampai tidak hadir. Ya. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah ya, ainul yakin. Ya. Ya. Yakinnya itu dengan melihat. Ya. Jadi jangan hanya kita terus saja di dalam masjid, terus saja di dalam kamus. Kita harus keluar, ya, melakukan penelitian, ya. Sehingga kita mendapatkan keyakinan berdasarkan mata, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, hakul yakin, ya, keyakinan yang benar-benar yakin, ya. Ini adanya apa? Adanya dalam Al-Quran. Adanya apa? Adanya dalam As-Sunnah. Adanya apa? Nanti kalau di akhirat, ya. Ya. Kita yakin dengan ilmu neraka ada, surga ada. Tapi kita tidak akan mendapatkan keyakinan yang sebenarnya kalau kita tidak masuk surga. Kalau kita tidak masuk neraka, nauzubillah. Ya. Jadi neraka yang paling yakin itu ketika orang di dalam neraka. Surga yang paling yakin menyenangkan itu adanya ketika berada di dalam surga. Seperti gambaran di dunia. Kita lihat api itu panas. Kemudian kita lihat api itu menyala. Tapi baru kita merasakan bagaimana rasanya api ketika kemudian tangan kita dimasukkan ke api itu, ya. Ya, jadi tidak mungkin kita merasakan keyakinan yang sebenarnya di dunia tentang api kalau kita tidak pernah menyentuh api atau kalau kita belum pernah terbakar api. Jadi ada ilmu yakin berdasarkan ilmu, ada ainul yakin berdasarkan mata, tapi keduanya terbatas. Ada yakin yang prima, yang paling tinggi, yaitu hakul yakin. Hakul yakin contohnya mati. Mati itu hakul yakin. Jangankan orang-orang yang beriman, jangankan orang Islam, orang kafir dan non-muslim pun percaya, yakin dengan yang namanya mati. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya bahwa yakin berarti teguh, tetap dan mantap dalam keimanan dan kebenaran disertai dengan ketenangan yang sempurna. Ya. Jadi ada ketenangan dalam hati kalau kita yakin dengan yakin yang benar. Kemudian ya, buah daripada keyakinan itu apa? Tawakal. Ya. Orang yang yakin itu dia akan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dia akan menjadikan Allah itu sebagai wakil. Ketika kita tidur, ya, kita titipkan anak kita titipkan istri kita titipkan suami kita titipkan rumah kita, harta kita, kemudian titipkan, ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya, wa fawwadtu amri ilaika, ya, wa aja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Sebelum tidur, ya, kita titipkan anak, titipkan diri, titipkan istri, titipkan harta dan sebagainya. Supaya aman. Karena Allah itu al-wakil, menjadikan Allah sebagai. Demikian ketika bepergian. Ya, bepergian kan rumah tidak dibawa, harta tidak dibawa. Ada orang yang ketika bepergian, pas pulang rumahnya habis kebakar. Ya, bisa jadi tidak dititipkan kepada Allah rumah kita. Ya, jangankan rumah, jangankan anak, jangankan istri, jangankan harta. Punggung kita sendiri titipkan kepada Allah. Karena punggung gak ada matanya, ya. Titipkan kepada Allah. Itu puncak yakin yang luar biasa. Jadi yakin yang benar akan membuahkan sikap tawakal. Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan keluar rumah. Insya Allah, ya. Apa yang kita inginkan Allah cukup penuhi. Apa yang kita butuhkan Allah cukupkan. Apa yang kita tuju Allah sampaikan. Bahkan selama dalam perjalanan Allah jauhkan dari godaan setan. Padahal kalimatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat itu, ya. Ini ruqyah yang kita lakukan dengan diri sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain. Dan itu cepat kita hafal karena mudah dan singkat. Yang kedua, yakin yang benar akan membuahkan kesabaran. Ya, sabar. Ya. Kemudian yang ketiga ridho, bukan hanya sabar tapi puas. Ya. Kemudian yang keempat zuhud terhadap dunia. Tidak banyak yang kita inginkan dan tidak banyak yang tidak kita inginkan. Semuanya di-cover dalam satu doa yang disebut doa sapu jagat, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan.
Yang kita inginkan hasanah di dunia dan akhirat. Yang tidak kita inginkan jangan sampai nanti di akhirat kita masuk neraka. Ya. Makanya diungkapkan dalam bentuk yang sangat singkat sekali. Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan. Kita ulang itu setelah sholat. Karena itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi orang zuhud itu pasti kaya karena tidak banyak keinginan. Sebab orang itu semakin banyak keinginan, semakin banyak yang tidak terpenuhi. Semakin banyak yang tidak terpenuhi, berarti semakin merasa kurang. Maka jadilah ya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Itu disebut zuhud. Zuhud itu kan za, ha, dal. Za itu jadu takwa. Orang yang zuhud itu menjadikan ketakwaan sebagai bekal hidupnya. Ya. Yang kedua ha itu hidayah Allah. Ya, petunjuk Allah. Jadikan Al-Quran, ya, As-Sunnah sebagai ya pedoman hidup kita. Baru yang ketiga apa? Dal itu darul akhirah. Target kita bukan dunia. Dunia itu cuma bekal untuk mendapatkan akhirat. Nah, target kita adalah kampung akhirat. Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi dari dunia yang Allah berikan, jabatan, ilmu, kekayaan dan sebagainya, kita gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena kampung akhirat itu tidak ada permainan, tidak ada senda gurau, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, tidak ada penipuan. Ad-darul hayawan, ya, kampung yang sebenarnya. Di sana kita tidak hanya senang, tapi juga puas dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian orang yang beriman ketika melihat musuh sebanyak dan sekuat apapun, ya, itu akan yakin ya bahwa dia mendapatkan pertolongan Allah, akan dibantu oleh Allah ya. Jadi musuh sehebat apapun, sebanyak apapun, sekuat apapun, orang yang beriman itu tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena yakin ya selama berada di jalan Allah, Allah akan menolongnya, membelanya, melindunginya, sehingga insya Allah aman, selamat dan meraih kemenangan ya. Jadi semakin melihat musuh semakin canggih, semakin banyak, dia nggak semakin gentar. Kenapa? Karena selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah selalu bersama orang yang sabar, selalu bersama orang yang bertakwa, selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa mazadahum ila imanan wa taslima. Ya, musuh apapun, musuh siapapun ya. Nah, justru ketika dilihat oleh orang yang beriman, itu akan bertambah keimanannya dan akan bertambah ketundukannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk perang sebagai salah satu ujian. Ujian itu perang. Ya, cuman kita nggak diuji kan. Mudah-mudahan tidak ya. Yang diuji dengan perang itu diantaranya apa? Palestina kan diuji dengan perang melawan kekuatan yang besar, yaitu Zionis Yahudi dan Amerika serta sekutunya. Tapi mereka tetap ya coba kalau secara rasional itu gajah Palestina itu sudah habis dari dulu ya. Tapi ternyata lihat tuh anak-anaknya kok banyak banget ya. Kapan nikahnya ya, kapan melahirkannya, tiap hari dibombardir, banyak orang yang terbunuh dari anak-anak, orang dewasa sampai orang tua yang yang militernya, yang sipilnya. Tapi ternyata makin lama malah makin banyak. Itu ada ya sesuatu di luar nalar. Ya, ada kekuasaan Allah yang diperlihatkan pada mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Jadi perang sebagai salah satu ujian yang dialami oleh orang yang beriman akan menambah keyakinan terhadap janji Allah dan ketundukan kepada perintahnya. Pasti akan Allah kasih kemenangan. Kemudian orang yang beriman itu memiliki keyakinan yang prima. Apa itu? Tegar ya. Dan tawakal ketika ditakut-takuti dengan kehebatan musuhnya yang akan menyerangnya ya. Jadi mau manusia, mau jin, mau setan, mau binatang buas ya. Nah, tetap ya orang yang yakin itu akan tawakal, sabar dan tegar ketika menghadapinya ya. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Jadi banyak sekali ya fenomena di luar nalar ketika kita kaitkan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terakhir, orang yang beriman, yakin dan tawakal dalam menghadapi musuh dijamin memperoleh 3 kebaikan. Ya. Ada 3 kebaikan bagi orang yang rajin, ya. Orang yang yakin dan tawakal. Pertama, kenikmatan berupa kemenangan. Pasti menang itu ya.
Yang kedua karunia dalam bentuk ghanimah. Ya, pasti dapat rampasan perang itu. Ya. Yang ketiga ridha Allah. Puncaknya ya akan mendapatkan sorga bagi yang mati syahid, mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Nah, intinya kita baca surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Bahwa orang yang beriman, yang benar-benar imannya, pertama tidak pernah meninggalkan zikrullah. Ya, selalu berzikir kepada Allah dan setiap berzikir bergetar hatinya. Ya. Jadi kontaknya dengan hati. Ya. Yang kedua selalu tilawah membaca ayat-ayatnya. Karena semakin dibaca Al-Quran itu semakin menambah ilmu. Walaupun yang dibacanya ayat yang sama. Ini mujizat Al-Quran. Semakin diulang dibaca semakin nambah ilmu yang baru. Yang ketiga apa? Tawakal. Dan tawakal itu dalam garis besarnya ada dua. Ya, pertama yang kaitannya dengan vertikal, hablum minallah. Apa? Alladzina yuqimunas shalat. Jangan meninggalkan yang namanya salat berjamaah, ya. Laksanakan salat. Itu menghubungi kaitannya dengan ya menjalin kebersamaan dengan Allah. Ya, salat. Baru kemudian ada dalam bentuk tawakal horizontal, yaitu dengan infak, ya. Dengan infak. Jadi salat infak, insyaallah kita akan dicatat sebagai orang yang beriman dan punya keimanan yang hakiki yang Allah kasih. Pertama adalah ampunan dari Allah. Ya. Yang kedua Allah kasih rahmatnya dan yang ketiga Allah kasih rizki yang paling mulia. Di mana? Di sorga nanti. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.